Coba bayangin nih, Anda lagi mantengin layar trading saham Anda hari ini. Terus Anda ngelihat ada satu perusahaan yang laba bersihnya baru aja anjlok sekitar 30%. Insting pertama kebanyakan investor retail pasti langsung panik kan? Bener banget. Pasti langsung mikir buat jual secepatnya. Tinggalin aja, terus nyari saham lain yang grafiknya hijau semua. Tapi gimana kalau di balik penurunan laba itu, perusahaannya ini justru lagi mencetak omset tertinggi sepanjang sejarah mereka? Nah, itu dia. Dan gak cuma itu, mereka punya tumpukan uang tunai yang tebal banget, dan yang paling gila, sahamnya ini lagi diobral lebih dari setengah harga aslinya di bursa. Oh wow, setengah harga? Iya, diskon besar-besaran. Ini tuh skenario klasik banget di pasar modal kita. Kepanikan investor retail seringkali bikin mereka buta sama peluang nilai yang masif. Pasar kita itu kadang, rabun dekat. Rabun dekat gimana maksudnya? Ya mereka cuma reaktif sama berita utama. Begitu baca laba kuartalan turun, langsung buang barang. Mereka nggak mau repot-repot ngebongkar apa yang sebenarnya lagi terjadi di dalam mesin bisnis perusahaannya. Dan ngebongkar mesin bisnis itu adalah misi utama kita hari ini. Jadi buat Anda yang dengerin, anggap aja sesi bedah saham ini sebagai kelas eksklusif Anda bareng mentor saham, Sam. Bener. Kita bakal bedah tuntas satu saham yang kalau dari data yang saya kumpulin ini bener-bener permata tersembunyi atau hidden gem di Bursa Efek Indonesia saat ini. Sahamnya adalah PT Lautan Luas Tbk, kode emitennya LTLS. Oke, sebagai mentor Anda hari ini, saya mau kasih tahu dulu sumber data yang kita pakai. Kita nggak asal tebak. Tentu, datanya harus valid ya. Betul, kita merujuk ke laporan keuangan kuartal pertama tahun 2026, terus ada data rilis analisis dari BCS Vista di awal Mei 2026 ini, dan kita juga padukan sama pembacaan teknikal dari platform TradingView. Nah, untuk aturan main di kelas hari ini, kita nggak bakal cuma pakai satu kacamata aja. Kita pakai 3 pisau analisis sekaligus untuk ngebedah LTLS. 3 pilar yang wajib banget dipahami investor. Iya. Pertama, fundamental. Ini soal kinerja real bisnis dan valuasinya. Kedua, technical. Kita baca jejak harga di grafik. Dan yang ketiga, ini yang sering dilewatin semua pemula, yaitu bandarmologi atau sentimen pasar. Bandarmologi ini penting banget. Karena fundamental itu ngasih tahu kita apa yang harus dibeli, technical ngasih tahu kapan harus beli, dan bandarmologi, nah ini kuncinya, ngasih tahu kita siapa yang lagi ngerakin harganya di pasar. Oke, langsung aja kita bongkar dari sisi fundamentalnya dulu. Tahun 2026 ini ternyata tahun yang lumayan spesial buat LTLS karena mereka ulang tahun yang ke-75. 75 tahun di industri bahan baku kimia di Indonesia, itu bukan waktu yang sebentar. Bertahan selama itu pasti butuh adaptasi yang gila-gilaan kan? Banget. Kalau Anda perhatiin struktur bisnis mereka sekarang, LTLS ini lagi di fase transformasi yang masif. Mereka bukan sekedar perusahaan distributor lagi. Yang cuma beli barang dari supplier terus dijual lagi dengan margin tipis itu ya? Tepat. Dulu mungkin iya, tapi sekarang, walaupun distribusi masih nyumbang sekitar 51-52% pendapatan, pilar manufaktur mereka udah mulai mendominasi. Oh iya, berapa persen porsi manufakturnya sekarang? Udah di angka 42%. Mereka bikin solusi kimia terintegrasi sendiri di pabrik mereka. Wah, berubah dari makelar jadi pabrikan itu pasti ngubah struktur margin mereka secara drastis. Saya lihat datanya nih, pendapatan mereka lumayan agresif naiknya. Di tahun 2025, omsetnya naik hampir 14%, nembus 8,8 triliun rupiah. Angka yang fantastis untuk kondisi ekonomi kayak sekarang. Dan tahu nggak, motor pendorong utamanya apa? Makanan dan minuman, bukan? Bener, sektor F&B dan juga personal care atau produk perawatan diri. Ini kan barang-barang yang dikonsumsi masyarakat tiap hari. Mau ekonomi lagi lesu atau enggak, orang tetap butuh. Tetap mandi, tetap makan ya? Betul. Omset 8,8 triliun, ini bukti nyata kalau mesin penjualan mereka itu beroperasi di level maksimal. Barang mereka laku keras di pasar. Tapi tunggu dulu. Di sini paradoksnya muncul dan mungkin bikin orang mundur. Mesin penjualannya jalan, omset tembus 8,8 triliun, tapi laba bersih 2025 malah anjlok 32% ke 149 miliar rupiah. Dan di kuartal 1 2026 ini juga masih tipis penurunannya. Nah, ini bagian yang bikin banyak investor retail salah paham. Ini ngingetin saya sama analogi warung makan. Kayak restoran yang antriannya panjang banget sampai ke jalan, uang di laci kasir numpuk. Tapi pas malam hari, si owner ngitung untung bersih malah nyusut karena harga beras sama daging sapi di pasar lagi naik gila-gilaan. Analogi yang pas banget. Penurunan laba LTLS ini murni karena tekanan makroekonomi, bukan karena bisnis intinya rusak.
Jadi beban operasionalnya yang bengkak. Iya, margin kotor mereka kegerus dari 17,5% jadi 15,7%. Ada dua pukulan eksternal yang datang barengan. Harga bahan baku kimia global lagi terbang, dan era suku bunga tinggi yang bikin biaya pinjaman makin mahal. Berarti beras sama dagingnya industri kimia ini lagi mahal-mahalnya. Terus gimana cara manajemen nambal kebocoran ini? Kalau mereka nggak bisa ngontrol harga global, mereka ngontrol apa yang ada di dalam pabrik. Efisiensi. Produktivitas karyawan mereka luar biasa tinggi. Pendapatan per karyawan itu nyentuh 2,8 miliar rupiah setahun. Wow, itu tinggi banget buat ukuran perusahaan manufaktur padat karya. Sangat tinggi. Jadi mereka kompensasi margin yang tipis itu dengan volume jualan yang kencang dan tenaga kerja yang super optimal. Oke, mesinnya bagus, cuma bahan bakarnya lagi mahal aja. Nah, kalau bisnisnya sebetulnya solid, kenapa harga sahamnya di awal Mei 2026 ini cuma di kisaran 800-an rupiah? Disinilah kita masuk ke pembahasan valuasi. Dan jujur aja, ini metrik yang bikin LTLS jadi sangat seksi di mata value investor. Seberapa seksi valuasi harganya sekarang? Coba Anda cek nilai buku per sahamnya, atau BVPS. Nilai aset real mereka, kalau semua utang dilunasin itu ada di atas Rp2.150 per lembar. Wait, 2.150? Tapi harga saham di pasarnya sekarang cuma sekitar 800 rupiah? Benar, artinya rasio price to book value atau PBV-nya itu cuma di kisaran 0,36 sampai 0,40 kali. Gila, itu artinya kita beli aset seharga 100 perak, cuma bayar 36 perak dong. Diskonnya nembus 60% lebih. Tepat. Padahal kalau kita lihat rata-rata industri kimia di bursa, pasar biasanya ngehargain mereka di PBV 1,4 kali. Jauh banget ya selisihnya. Jauh banget. Kalau kita pakai metrik PER atau price to earnings, LTLS ini ditransaksikan cuma di 7-8 kali. Rata-rata kompetitornya itu di atas 12 kali. Secara matematis, saham ini lagi salah harga parah. Terus saya juga dengar mereka ini loyal bagi dividen. Buat investor retail yang suka nunggu dividen, ini ngaruh banget nggak sih? Ngaruh banget dong. Untuk tahun buku kemarin, mereka udah sepakat bagi dividen Rp45 per saham. Cairnya awal Juni nanti. Rp45 dari harga saham 800-an. Berarti yieldnya Sekitar 5,5 sampai hampir 6%. Coba Anda bandingin sama bunga deposito bank setelah dipotong pajak. Jauh menang LTLS kan? Apalagi rata-rata industri kimia itu yieldnya nggak sampai 0,5%. Nah, di sini saya suka mikir agak skeptis nih. Kalau fundamentalnya muter, diskon valuasinya 60%, dividennya juga rutin tiap tahun gede, kok pasar diemin aja? Jangan-jangan ini value trap atau jebakan valuasi murah? Pertanyaan yang bagus. Disinilah ilmu bandarmologi bantu kita ngejawab. Alasan saham ini diam bukan karena ada borok di perusahaannya. Terus karena apa? Ukuran. Kapitalisasi pasar LTLS ini tergolong kecil, cuma sekitar 1,1 triliun rupiah. Buat para manajer investasi raksasa atau bandar institusional yang dananya triliunan, saham ukuran segini tuh zona terlarang buat mereka. Karena nggak muat ya kolamnya. Nah itu, bayangin Anda pegang reksadana 10 triliun. Anda mau masuk 100 miliar aja ke LTLS, antrian jualnya pasti langsung kesapu bersih semua. Harga bisa ARA atau terbang puluhan persen dalam semenit. Anda ngerusak harga beli Anda sendiri dong. Betul, dan pas mau jualan lebih parah lagi. Mau buang barang 100 miliar di pasar yang transaksinya cuma ratusan juta per hari, harganya bakal hancur lebur sampai ARB berjilid-jilid sebelum barang Anda habis terjual. Oh, pantesan paus-paus besar ini nggak mau masuk. Terlalu berisiko buat likuiditas mereka. Iya, mereka butuh saham yang likuiditas hariannya puluhan atau ratusan miliar. Ketidakhadiran institusi inilah yang bikin harganya diam, tapi ini justru anugerah buat investor retail. Maksudnya anugerah karena kita modalnya kecil, jadi bisa leluasa keluar masuk? Tepat. Investor retail dengan dana puluhan atau ratusan juta bisa gampang beli aset murah ini yang nggak bisa disentuh sama uang besar. Dan sambil nunggu pasar sadar harganya kemurahan, Anda dibayar dividen 6% tadi. Masuk akal banget. Kita ibaratnya ngumpulin barang bagus sebelum orang besar bisa masuk. Tapi dividen aja kadang nggak cukup. Kita butuh capital gain. Butuh katalis supaya harganya naik. Apalagi makro sekarang kan lagi kacau. Rupiah tembus 17.400 per dolar AS. Betul, katalis itu penting. Dan manajemen LTLSS punya dua mesin pendorong baru untuk masa depan. Yang pertama, ekspansi ekspor.
Selama ini mereka fokus di dalam negeri kan? Iya, 90% domestik. Tapi sekarang mereka agresif dorong ekspor non-dairy creamer atau creamer nabati ke Asia Pasifik kayak Australia, Vietnam, sama Malaysia. Targetnya berapa gede tuh dari ekspor ini? Targetnya fantastis. Mau dilipat gandakan dari 10 juta dolar jadi 20 juta dolar di 2026 ini. Dan yang menarik, rupiah yang lagi lemah ini malah jadi senjata mematikan buat mereka. Oh, karena mereka nerima pembayaran pakai dolar ya? 100 buat Anda, biaya operasional, gaji karyawan, dan listrik pabrik semua dibayar pakai rupiah. Tapi pas barang diekspor, mereka dapat dolar AS. Begitu dikonversi, margin keuntungannya langsung mekar, tanpa mereka harus susah-susah naikin harga jual produk. Pinter banget. Krisis mata uang malah jadi ladang cuan. Terus katalis keduanya apa? Bisnis air bersih. Mereka baru aja nambah kepemilikan di PT Lautan Organo Water jadi 70%. Bisnis pengolahan air bersih dan limbah ini marginnya sangat tebal. Kenapa bisa tebal? Karena pasarnya itu pabrik industri yang sifat permintaannya wajib. Dengan aturan ESG dan lingkungan dari pemerintah yang makin ketat, pabrik nggak bisa lagi buang limbah sembarangan. Kalau melanggar, disegel. Jadi mereka butuh jasa Lautan Organo Water ini secara terus-menerus. Bener. Sekali LTLS pasang fasilitas pengolahan di suatu pabrik, pabrik itu bakal terus bayar fee langganan bertahun-tahun. Mau pindah vendor lain, biayanya terlalu mahal. Ini yang namanya recurring income atau pendapatan berulang yang stabil banget. Wow, katalis yang solid. Tapi ada satu hal yang mengganjal pikiran saya nih, soal supply chain global. Soal perubahan tren logistik itu. Iya. Dulu kan semua pakai sistem just in time, stok dikit aja biar irit biaya gudang. Sekarang gara-gara perang dan jalur laut pada putus, trennya berubah jadi just in case. Perusahaan pada nimbun bahan baku bertonton buat jaga-jaga pabrik nggak mati. Tren just in case ini memang lagi jadi mimpi buruk buat banyak perusahaan di dunia. Nah, itu dia. Kalau saya umpamain, ini kayak kita panik nimbun beras puluhan karung di gudang karena takut besok jalanan ditutup. Emang sih kita aman nggak kelaparan, tapi uang kas kita mati, terjebak di dalam karung beras itu. Betul, likuiditasnya macet. Apakah LTLS nggak kena masalah ini? Stok berlebih ini bahaya nggak buat utang mereka? Kekhawatiran Anda itu valid banget. Kalau perusahaannya banyak utang bank, nimbun stok itu sama aja bunuh diri. Tapi mari kita lihat neracanya LTLS. Rasio utang bersih terhadap modal atau net debt to equity mereka itu kecil banget, cuma 0,27 kali. Oh, berarti utang mereka sedikit banget ya proporsinya. Sangat konservatif. Malah, kas tunai mereka justru naik jadi 542 miliar rupiah di awal tahun ini. Berarti mereka nimbun barang pakai uang dingin mereka sendiri dong, bukan pakai utang bank yang bunganya mahal. Nah, itu kuncinya. Dan kalau Anda mau lihat seberapa aman mereka dari beban bunga, kita bisa cek rasio EBITDA dibandingkan beban bunganya. Angkanya stabil di 4,28 kali. Maksudnya laba operasional mereka 4 kali lipat lebih besar dari cicilan utangnya. Tepat. Jadi, ruang napas finansial mereka sangat lega. Mereka beli stok banyak, tapi karena perputaran jualannya cepat, barang di gudang itu nggak ngendap lama. Manajemen modal kerjanya benar-benar cerdas. Luar biasa. Fundamental oke, katalis ada, keuangan sehat. Sekarang, dari kacamata teknikal gimana? Karena pendengar kita kalau buka TradingView sekarang, status LTLS ini lagi strong sell alias jual kuat. Status indikator otomatis memang gampang bikin panik. Iya kan? Ibaratnya kita disuruh nangkep pisau jatuh. Berdarah dong tangan kita kalau asal beli pas lagi tren turun. Menangkap pisau jatuh memang bahaya. Kalau Anda nggak tahu di mana letak lantai betonnya. Status strong sell itu cuma algoritma yang nangkep sentimen pesimis dari sektor saham bahan baku secara keseluruhan. Berarti dia cuma kebawa arus sektornya aja. Iya, tapi kalau kita baca chart pattern-nya secara manual, LTLS ini baru aja mantul di garis support jangka panjang. Indikator RSI-nya juga udah di area oversold atau jenuh jual. Artinya orang yang mau jualan udah mulai habis ya barangnya. Betul, tenaga turunnya udah melemah. Dan secara teknikal, dia lagi ambil ancang-ancang buat nembus yang namanya resistensi neckline. Neckline itu bisa dijelasin gampangnya gimana buat yang baru belajar teknikal? Bayangin aja neckline itu kayak plafon rumah. Saham ini habis jatuh ke lantai, mantul, dan sekarang lagi nyundul-nyundul plafon. Kalau harganya kuat nembus dan bertahan di atas plafon itu, tren turun resminya kelar, dan dia siap naik ke lantai 2. Kalau gitu, di harga berapa lantai beton atau support kuatnya? Biar kita tahu batas risikonya.
Area pertahanan kuat itu di harga Rp710. Selama nggak jebol ke bawah 710, pola kenaikannya masih sangat valid. Terus target pantulannya kalau plafonnya tembus bisa sampai berapa? Target resistensi terdekat itu di angka Rp1.000. Dan kalau sentimen makro membaik, harganya bisa lari menuju Rp1.450. Wah, 1.450. Ya, itu adalah harga wajar kalau valuasinya kembali normal, ngikutin rata-rata PBV industrinya. Dari 800 ke 1.450 itu cuan yang lumayan tebel tuh. Oke, kita udah bedah dari segala sisi. Sekarang, instruksi spesifik dari mentor. Buat pendengar kita, apa aksi konkretnya? Misalnya, buat yang udah telanjur punya dan nyangkut di harga atas, sama buat yang baru mau beli sekarang. Oke, ini blueprint strateginya. Catat baik-baik. Buat Anda yang udah punya dan posisinya lagi nyangkut, instruksinya jelas. Hold, tahan barang Anda. Nggak perlu cut loss ya? Bulan Juni nanti, buat ngurangin kerugian sambil nunggu pasar rasional lagi. Oke, hold dan nikmati dividen. Kalau buat yang belum punya dan bawa dana segar? Strateginya adalah buy on weakness, cicil beli waktu harganya lagi merah. Zona akumulasi emas itu ada di kisaran harga Rp710 sampai Rp780. Cicil santai aja ya di area itu? Ya, karena margin of safety atau batas aman Anda besar banget berkat PBV 0,36 kali tadi. Risiko turunnya sangat terbatas. Tapi ingat satu hal penting dari omongan kita soal bandar tadi. Yang soal likuiditas kecil itu? Betul. Jangan pernah memperlakukan LTLS sebagai sahan gorengan buat trading harian. Beli Senin pagi, harap cuan 10% Selasa sore. Nggak bakal jalan. Jadi murni buat investasi ya? Ya, ini investasi jangka panjang. Anda beli karena Anda mau ikut punya pabrik, punya aset, dan nunggu manajemen mereka panen dari ekspor dan bisnis air bersih tadi. Kesimpulan yang mantap banget. Jadi bisa kita tarik benang merah, PT Lautan Luas Tbk ini ibarat raksasa bahan baku yang lagi diremehin pasar. Walau diterjang badai rupiah dan bahan baku, mereka malah makin efisien. Valuasinya super diskon, rajin bagi dividen gede, dan punya strategi masa depan yang jelas. Mereka udah ngebuktiin daya tahan selama 75 tahun, bukan cuma di atas kertas laporan keuangan, tapi di dunia nyata. Nah, sebelum kita tutup kelas bedah saham ini, saya tahu Anda selalu nyiapin satu pemikiran tajam buat direnungin pendengar kita di rumah. Ada pertanyaan provokatif apa untuk hari ini? Oke, coba kita keluar bentar dari sekedar ngeliatin garis merah hijau di layar. Di era geopolitik sekarang yang serba nggak pasti, di mana pelabuhan bisa diblokir atau rantai pasok putus tiba-tiba, kepemilikan atas aset fisik berupa jaringan logistik, gudang, dan pabrik kimia yang udah dibangun LTLS selama 75 tahun, itu harganya gila-gilaan mahalnya kalau harus dibangun dari nol. Nggak bisa diduplikasi dalam semalam ya? Mustahil. Pertanyaannya untuk Anda renungkan adalah, akankah pasar saham di masa depan akhirnya bangun dan menghargai aset nyata ini jauh lebih tinggi daripada sekedar terus-terusan memuja perusahaan teknologi yang cuma nyetak laba kuartalan di atas kertas tanpa punya fondasi infrastruktur fisik yang kuat?